Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang berkata, Yesus itu bukan Tuhan, brur. Yesus itu bukan Juru Selamat, brur. Yesus itu hanya utusan, brur. Dia manusia biasa, brur. Iya, biar mereka berkata demikian. Tapi saya mau katakan kepada kita, kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Dan firman Allah juga berkata, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, biar seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong Rasul Paulus mengatakan, tidak ada dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus itu. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam nama Dia. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anak yang tunggal? Yesus Kristus. Supaya setiap orang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Kiranya di pagi hari ini di malam hari ini, sebelum kita istirahat, saya berdoa kita tetap memilih yang terbaik. Dan sebelum kita berdoa, mari kita biasakan untuk berdoa dan membaca firman Allah, sehingga kita tetap kuat sehat di dalam pemeliharaan Tuhan, dan kita mengalami ipsitnya Tuhan ketika kita tidur, sehingga kita bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat kembali memuliakan Tuhan. Haleluya, mantap. Mari kita berdoa. Terima kasih malam ini, biarlah kami tetap mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang sudah memberikan, satu kali Engkau akan memberikan tubuh kebangkitan bagi kami dalam atau tubuh surgawi, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Saya akan membacakan 1 Korintus 15 dari ayat 44 ya, 44. Saya bacakan sampai seterusnya. Yang ditaburkan adalah tubuh alami, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alami, maka ada pula tubuh rohania. Seperti yang tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alami. Kemudian barulah datang yang rohania. 47. Maka yang manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alami, demikian pula kita akan memakai rupa dari sorgawi. Haleluya. Jadi tema kita perbedaan tubuh jasmani dan tubuh kebangkitan ya. Differences of physical bodies and resurrection bodies. Yang pertama saya berbicara soal tubuh jasmani. Tubuh jasmani yang saya diami sekarang ini adalah tubuh yang akan mati ya, dan akan membusuk. Ya udah jelas, ketika dia jangankan dikubur waktu hidup aja, kalau ketika dibiarkan tubuh saya ini akan membusuk. Tetapi perbandingannya adalah bahwa tubuh nantinya saya akan diberikan oleh Tuhan, sebagaimana firman Allah, tubuh surgawi yang tidak akan pernah mati. Wow, itu sebabnya nanti semua orang akan menerima, di mana mereka yang percaya akan menerima tubuh surgawi itu. Yang kedua, tubuh jasmani saya ini dapat memberikan, kalau tidak ditebus oleh darah Yesus, saya akan melakukan hal-hal yang memalukan Dia, dosa, kejahatan, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, hal-hal yang tidak mengagungkan Tuhan, dan segala bentuk dosa hawa nafsu keangkuhan akan saya lakukan, kesombongan rohani, embarrassing, memalukan ya. Tetapi tubuh rohani saya, tubuh surgawi saya nanti akan
memberikan full of glory. Jadi penuh dengan kemuliaan Tuhan, di mana saya tidak hidup dalam hawa nafsu, tidak hidup dalam dosa, tidak hidup dalam kawin mengawin. Nggak ada lagi itu, sudah berakhir ya. Itu di bumi ini saja. Nah, yang mau saya katakan kepada kita, tubuh yang penuh dengan kemuliaan akan sujud menyembah sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Tubuh ini, ya, tubuh manusia ini, ya, yang kita bawa-bawa ini dapat melakukan hal-hal yang besar, juga dapat hal-hal melakukan yang mempermalukan. Ya, ini tubuh saya ini. Tetapi kalau nanti saya menggunakan tubuh yang di mana manusia superhuman, itu berarti kemanusiaan saya itu adalah di mana Tuhan mendiaminya dengan sungguh, dan itu saya akan terlepas dari perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan, terlepas dari perbuatan yang memalukan Tuhan, bukan terlepas dari hal-hal memuliakan. Jadi artinya bahwa saya akan tetap hidup di dalam kebenaran, hidup dalam apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang berikutnya, tubuh natural, ya, punya ini, dan ada yang spiritual. Natural ini membawa saya kepada kematian kekal, spiritual ini akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Dan natural ini akan melakukan hal-hal yang saya kehendaki, spiritual akan melakukan apa-apa yang dikehendaki. Natural ini akan melakukan apa yang menyakitkan sesama bisa saja, atau menyakitkan Tuhan, tapi spiritual ini akan mengasihi sesama dan mencintai Tuhan dan lain sebagainya. Ada banyak perbedaan-perbedaan antara tubuh jasmani dan tubuh rohani. Yang terakhir adalah kita ini dari debu tanah, maka kita akan, ketika penguburan, aku akan kembalikan kepada debu tanah. Ya. Kita yang mati, terkecuali nanti diubah, ada yang diubah dalam sekejap mata dan memakai tanpa mengalami kematian, ya, atau tanpa diubah dalam sekejap mata, lalu kemudian dalam kejaman mata dia sudah berubah memakai tubuh. Tapi itu exception, ya, itu bagi mereka yang betul-betul pada saat waktu Tuhan datang dan mereka masih hidup. Ya, saya nggak paling 120 tahun. Dan jadi itu dari saya ini dari debu. Tapi nantinya akan ada tubuh yang seperti yang dikatakan tadi, ayat 49 saya bacakan. Sama seperti kita memakai rupa dari alami, demikian pula kita akan memakai rupa dari surgawi. Jadi tubuh yang berasal dari debu tanah ini akan diubahkan oleh Tuhan dalam kemuliaannya, di mana karena nggak akan mungkin saya bisa sampai ke surga nanti kalau memakai tubuh jasmani saya. Dia harus memakai tubuh yang berasal dari surga. Itu jangan pikir bagaimana mungkin. Itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya, bukan pekerjaanmu, bukan pekerjaan manusia. Itu adalah pekerjaan Bapa di surga. Jadi apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kalau orang manusia menjadi Tuhan, itu baru kurang ajar. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, menjadi apapun, dia bisa. Terkecuali yang tidak sesifat dengan dia atau menentang sifatnya, dia tidak akan berbuat seperti itu. Ya, dia tidak akan pernah menentang nature-nya, sifat-sifatnya. Tidak akan pernah. Dan itulah sebabnya saya katakan kepada kita, ada perbedaan antara tubuh jasmani dan tubuh rohani kita. Dan biarlah kita memiliki persepsi tentang tubuh ini dengan baik. Ada tubuh jasmani, tubuh rohani. Tetapi tubuh jasmani ini akan tinggal hanya mereka yang percaya kepada Yesus, percaya kepada kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Dan ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa mengenakan tubuh kebangkitan itu, karena dia yang sudah berjanji kita akan mengenakan tubuh
yang dipersiapkan bagi kita untuk bertemu muka dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami meyakini firman-Mu bahwa Engkau telah mati, bangkit, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Kelak kami akan Engkau ubahkan dengan tubuh kebangkitan kami. Terima kasih buat semuanya. Dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga, bagi mereka-mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit aku perintahkan dalam Yesus, keluar, hancurkan dan kuasa-Mu, dan oleh biru-biru mereka Kau sembuhkan, oleh kuasa-Mu, oleh firman-Mu mereka Kau sembuhkan. Terima kasih dalam nama Yesus. Dan kami juga mau berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang sedang Tuhan Bapa di surga mengalami persoalan yang sangat rumit dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka dari segala persoalan rumah tangga mereka, persoalan pekerjaan mereka, persoalan pekerjaan mereka, utang piutang mungkin Tuhan, dengan jalan memberkati usaha mereka kembali, dan hingga mereka dapat melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Kalau Engkau orangnya, mari angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa kepada Tuhan. Lihat tangan yang diangkat kepadamu, menyerahkan diri kepadamu Tuhan, dan Engkau genggam tangan mereka supaya mereka tidak tergelincir. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan memberikan solusi bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.